Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati Bapak Ketua Masjid Al-Hijrah, Bapak Dr. Muhsin Firwanto, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Pak Dosen, beserta seluruh jajaran pengurus. Yang kita hormati Bapak Ketua RW 15 Kelurahan Koronggadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Bapak Dr. Andes M. Dalil, guru mengaji yang baik. Jadi dulu Baraja Irama Pak Ustadz, beliau salah seorang yang mendidik pandai bairama segetek-segetek. Sehingga dulu ikut MTQ Pak, Delunado lawan MTQ Kota Padang, mewakili Kecamatan Nanggalul, beliau Pak Dalil. Dan juga asisten beliau dulu ketika jadi garin masjid. Beliau imam, ambo asisten garin di Masjid Raya Masjid Al-Munawwarah, Komplek Rumnas Siteba, Mas Teba. Yang kita hormati tokoh-tokoh masyarakat, pemuka masyarakat banyak hadir, Ustaz, ada Pak Purnawirawan Polisi Yawan Kesal. Kebetulan istri beliau sinilah, kami dulu sama kuliah di STKIP Nilada. Ya, di siko banyak ustaz guru-guru, ya, Pak Erman, Pak Isrul dan bapak-bapak banyak sekali ustaz. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang malam ini mewakili lebih kurang 750 orang, diwakili oleh bapak ibu yang dalam masjid ini. Bertanya ke Pak RW, bara rumah di siko Pak RW lebih kurang 250 rumah. Kalau 250 kali 3, suami, istri, anak cik, itu cik anak berapa? 750 banyaknya. Tapi kalau ada lo mintuo anak bertiga lo, maka lebih kurang warga jamaah masjid ko 1000 orang. 1000 banyaknya. Malam kini diwakili oleh bapak ibu. Tak tetong tak mbok. Para yang hadir. Tak apa. Teristimewa anak-anak yang luar biasa. Yang mengaji tadi anak saya, mapanya tidak dapat tiba. Oh sakit, mamanya lain, mamanya, alhamdulillah. Ya, kelas 1 SD ya. Ibu mana mamanya? Tolong dibina dia itu. InsyaAllah nanti bisa jadi qori'ah terbaik dia. Qori'ah. InsyaAllah kita di Nurul Iman akan segera meluncing TPSA Kota Padang. TPSA. Kalau di TPA-nya TKA namanya. Tapi kita tidak memakai istilah TKA. Dulu di Kota Padang itu ada di Dama dulu. SD Dama itu sampai pembinaan
seni baca Al-Quran. Pak Dalil juga pernah di situ. Ambo dari Siteba, tahu Ibu Siteba? Lain, tahu Pak Siteba? Dari Siteba itu pakai sepeda Ambo ke Dama Padang Barat itu. Sepeda. Setiap hari Minggu didayung sepeda untuk ingin belajar irama. Sekarang masjid banyak, TPQ banyak, tapi untuk belajar irama tidak tadanga. Mudah-mudahan Al-Hijrah bisa Pak. Bisa Hijrah. Kemarin itu Kota Padang kan dianggap aneh, tapi ada positifnya. Musabaqah tilawatil Quran nasional, Kota Padang, tapi pesertanya tidak dari kecamatan, tapi dari TPSA, dari TPA, dari BKS TPQ, dari FKDT, dari sekolah, dari madrasah. Ada yang pesertanya mandiri, yang mandiri tidak mewakili TPQ, BKS, tidak mewakili madrasah, tapi dia sendiri maju. Kenapa demikian? Karena kalau diadakan MTQ nasional, kecamatan, kota, nan tampil itu orangnya. Ambo pernah protes itu. MTQ Kota Padang, kebetulan tuan rumahnya Kuranji, kegiatannya di Masjid An-Nur. Diminta saya berikan sambutan atas nama pemuka masyarakat. Anta berang lah Pak Jibibu tu jambon tabaala. Ambo kecean dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada qori'ah yang ada hari ini, tapi dalam penglihatan saya dimanapun MTQ nambah sobok itu jurangnya. Ya. Kenapa? Karena tidak dimunculkan. Alhamdulillah Masjid Al-Hijrah hebat. Itu Pak Muhsin, Pasal, Pak RW, PRT, pemuka masyarakat. Karena di sini ada ya yang bisa memulainya. Maka kalau bisa dari Masjid Al-Hijrah akan lahir qori'ah terbaik nasional minimal Sumatera Barat. Amin. Kan hebat tadi itu. Mengajinya santiang, mulai dari protokolnya, pembawa acaranya lah pembawa acara TVRI. Cuma mix yang kurang pas tadi. Yang mengaji luar biasa, yang membaca terjemahan hebat, puisinya dahsyat. Mudah-mudahan anak-anak kita di sini seluruhnya akan menjadi anak-anak yang tangguh, yang cinta dengan agamanya, menjadi anak yang soleh dan solehah. Mana anak bapak? Ya anak saya ya. Takbir. Coba takbir. Hebat ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita malam ini mengenang, memperingati tahun baru. Yang kita peringati tahun barunya umat Islam. Betul? Setuju? Ya Pak? Ya tahun baru Islam. Ibu-ibu, tahun Hijriah itu ya tahun baru Islam. Ya Ibu? Ya enggak? Iyo. Iya. Tahu Ibu sejarahnya? Penetapan tahun Muharram, tahun Hijriah itu pakai sejarah. Penetapan tahun Islam itu di masa pemerintahan Khalifah Ur-Rasyidin. Siana sekadar. Beko apa lagi pertanyaan, sudah tu apa lagi hadiah siana dapat jawe. Ya, kamari mandok ya. Okey.
tahun baru Hijriah itu ditetapkan pada masa pemerintahan Khalifah Ur-Rasyidin. Khalifahnya bernama Umar bin Khattab. Khalifah yang keberapa itu? Kedua dari Khalifah Ur-Rasyidin. Namanya Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Islam sudah semakin luas. Di masa Rasulullah, Islam sudah maju. Kemudian digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar Siddiq, digantikan oleh Umar bin Khattab. Islam dari hari ke hari semakin pesat, sehingga sudah ada pemerintahan Islam di mana-mana. Lalu ketika itu gubernur-gubernur bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, daerah kekuasaan kita sudah semakin luas, gubernur kita sudah banyak. Yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan penanggalan tahun kita? Orang Romawi punya tahun, orang Romawi punya kalender, orang Romawi punya hari-hari. Yang kita mana? Yang kita bagaimana? Orang Majusi juga punya." Maka ketika itu dimintalah kepada khalifah agar kita umat Islam juga punya kalender. Begitu tuh, Pak. Jadi kalender lah ada, tapi nang punya orang Romawi. Romawi notabene orang Nasrani. Tak punya dia. Yang kita umat Islam mana, wahai Amirul Mukminin? Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat, termasuk di dalamnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Kemudian disampaikan oleh Umar bin Khattab, "Saya dapat surat dari para gubernur yang meminta agar kita juga punya kalender tersendiri. Orang Romawi, orang Nasrani, orang Majusi punya kalender, kita umat Islam dirasa perlu juga punya kalender." Jadi memang kalender Islam itu, Ibu, kalender Islam, umat Islam yang punya, karena dilahirkan, dicetuskan oleh gubernur-gubernur Islam dan ditetapkan oleh Khalifah Ur-Rasyidin Umar bin Khattab. Ya nak, lihat kanan tu Pak tanya rekod. Ya, siap-siap ya. Pak Sadio Nadia tadi masih ada saleh tadi ada itu dia. Hadiahnya langsung, hadiah cash. Ya. Jatahnya nanti satu untuk perempuan, satu untuk laki-laki. Kalau tidak dapat dijawab yang jatah perempuan, dipindahkan laki-laki. Kalau tiba di laki-laki tidak bisa jawab, dikasihkan kepada perempuan. Kalau tidak bisa juga jawab, uangnya masuk kembali dalam saku. Ya, itu yang sejarahnya. Umat Islam harus tahu bahwa tahun Hijriah itu miliknya umat Islam. Walaupun banyak umat Islam yang tidak tahu juga. Nggak tahu juga kalau tahun Islamnya sudah berganti. Anak-anak semuanya hafal dengan bulan-bulan Hijriah? Yang perempuan hafal bulan-bulan Hijriah? Angkat tangannya. Bulan-bulan Hijriah hafal ya? Satu. Sebentar, nanti. Yang laki-laki hafal bulan-bulan Hijriah? Siapa yang hafal? Apa-apa hafal? Ibu-ibu, berapa bulan Hijriah itu? 12 bulan. Dimulai dari bulan Muharram, akhirnya bulan Zulhijjah. Insyaallah Pak RW Pemda Padang akan segera mengeluarkan surat keputusan wali kota penanggalan surat resmi pemerintah Kota Padang memakai kedua-duanya lagi. Ada penanggalan Masehi, ada penanggalan Hijriah.
supaya umat Islam tahu kalau hari ini tanggal berapa, bulan apa. Ya, itu sudah diputuskan kemarin ketika puncak penyambutan tahun baru Islam 1 Muharram hari Jumat tanggal 29 di Masjid Agung Nurul Iman. Disepakati wali kota, ketua MUI, kemudian ketua pengadilan agama, saya selaku ketua DMI, dengan beberapa unsur sepakat kepada Pak Wali untuk menetapkan pemakaian kalender Hijriah di surat pemerintah secara resmi. Dulu kan model itu aja, kini kalau hilang balik. Dulu kan di atasnya mamanya sekarang tanggal 4 Agustus 2022 Masehi. Di bawahnya tanggal 5 Muharram 1444. Nah, dibikin seperti itu lagi. Seterusnya di undangan baralik dianjurkan juga kayak itu. Bila baralik tanggal sekian, hijrahnya tanggal sekian. Harus hafal oleh anak-anak. Karena itu adalah miliknya umat Setuju Bapak Ibu? Setuju? Nyo kadang-kadang ada orang tak setuju. Banyaknya redenya mau Ustaz. Itu payahnya kami mengingeknya. Ya. Ini dalam rangka membangkitkan kecintaan kepada Islam. Yang ketiga, Ibu, bagaimana memaknai tahun baru Islam? Memaknai tahun baru Islam. Kenapa para sahabat menetapkan tahun baru Islam itu dengan memakai kata-kata hijrah? Sehingga kalau Nasrani punya tahun Masehi, umat Islam punya tahun hijrah, Hijriyah. Karena berbagai tadi pandangan pendapat para sahabat. Kenapa tidak dipakai saja tahun baru Islam itu sama dengan orang Nasrani dengan mempedomani kelahiran nabinya? Bapak dan Ibu sekalian, karena peristiwa hijrah itu tak ada tandingannya. Kalau tidak hijrah Rasulullah, tidak ada Islam sampai ke Korong Gadang. Jangan ke Korong Gadang, ke Indonesia tidak sampai Islam. Tahu tidak Ibu? 3 balik tahun Nabi berdakwah di Makkah, leibara pengikutnya. 13 tahun di Makkah, tidak sampai pengikutnya 200 orang. 3 balik tahun. 13 tahun Nabi berada di Makkah, berdakwah membawa Islam itu, tidak sampai pengikutnya 200 orang. Tak sampai. Lebih kurang dalam sejarah hanya 120 orang. 13 tahun lamanya. Sama dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu hampir 1000 tahun lah umurnya. Tahu Ibu para pengikut Nabi Nuh? Pengikut Nabi Nuh itu 80 orang cuma. 80 orang cuma. Nabi Muhammad di Makkah itu tidak sampai 200 orang. Makanya ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dari Madinah itulah Islam berkembang sampai ke seluruh penjuru dunia. Hari ini tahu tak Ibu berapa umat Islam hari ini? Lebih 1 miliar. Lebih 1 miliar umat Islam di atas dunia. Lebih 1 miliar. Ini yang dikatakan oleh Michael Hart, orang Yahudi, ketika dia meneliti 100 pemimpin dunia. Nyeteliti demi Michael Hart itu pemimpin-pemimpin hebat di dunia itu, nyambil 100 terbaik. Nyambil 100 terbaik.
Nyolataan dan Michel Hars itu yang tertinggi nomor 1 itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ribuan orang Nasrani, ribuan orang Yahudi, sehingga terjadi perdebatan sengit. Kok berani kamu meletakkan Muhammad nomor 1? Padahal kamu bukannya umat Muhammad, engkau bukan orang Islam, tapi kok berani-beraninya engkau meletakkan Muhammad itu nomor 1? Kece Michel Hart, pemimpinan lain anyo pandai maja tentara babari barang nalah haduh nanya tarihan, hanya melanjutkan saja. Tapi Muhammad dia memulai dari nol, pengikutnya yang pertama itu cuma 4 orang. Bagaimana dia mengembangkan Islam? Tak semua jawab. Awak dengan gontai, dengan senyum, dengan canda kerama datang ke masjid. Di Makkah itu orang yang ingin belajar, yang mengikut kepada Rasulullah, lalu orang kota Makkah, lalu orang Makkah, orang kafir Quraisy barunya berani pergi ke rumah sampai pengajian Rasulullah. Lalu orang dulu ibu. Lah tak ada orang yang jago di daerah Makkah itu lain. Barulah sahabat Nabi tadi pergi ke tempat pengajiannya Rasulullah. Di mana pengajian Rasulullah? Di rumah Arqam bin Abil Arqam. Menyuruh-nyuruh. Alhamdulillah, terang benderang dibuat pengumuman tabligh akbar, disebarkan undangan. Dulu di Makkah Nabi Muhammad tak bisa, 13 tahun tak bisa. Pernah mendengar Bilal? Pernah mendengar Bilal? Siapa itu Bilal? Siapa Bilal? Yang mengumandangkan suara azan. Siapa itu Bilal? Budak. Budak tidak sama dengan pembantu. Tidak sama dengan pembantu. Budak itu memang orang yang hampir diperlakukan sama dengan binatang. Nyukarajonya hanya melayani tuannya saja, melayani tuannya saja. Inyo dipekerjakan melayani tuannya, melayani tuannya. Tapi si Bilal itu dengan keyakinannya, dengan Islam, dengan keyakinannya sebagai pengikut Muhammad, disiksa dia di bawah terik matahari. Dimpi pungguangnya je batu angin. Tapi apa yang menarik ibu? Apa yang menarik? Ketika Bilal pada satu kali ditanya oleh seorang sahabat, wahai Bilal, ketika engkau menjadi budak, ketika engkau belum dimerdekakan, pernah tak engkau merasakan nikmat dalam hidupmu? Ketika engkau masih jadi budak, ketika engkau masih menjadi budak dan belum dimerdekakan, ada tak kamu merasa nikmat dalam hidupmu? Karena dibayangkan budak itu selalu disiksa dan hanya melayani si pemiliknya. Lalu ditanya, ada tak kamu merasa nikmat dalam hidupmu ketika engkau belum dimerdekakan? Apa kata Bilal? Pernah. Aku merasakan nikmat yang luar biasa, kata Bilal. Apa itu yang kau rasakan nikmat yang luar biasa? Kata Bilal, ketika saya disiksa oleh orang kafir Quraisy, di punggung saya ditaruh batu, saya dicambuk. Ketika itu saya mengucapkan kalimat tauhid, ahad, 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 satu. Yang saya rasakan bagaimana kebesaran dan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa. Aku tidak merasakan siksaan, aku tidak merasakan sakit, aku tidak merasakan penderitaan, tapi aku merasakan nikmatnya berhubungan dengan Allah. Itu Bilal. Makanya orang-orang yang mengikut Rasulullah ketika itu diungkapkan dalam Al-Quran ini, mereka berhijrah dengan harta dan jiwanya. Dengan harta dan jiwanya. Ada orang yang mengikut Rasulullah pergi hijrah
Dia memiliki kekayaan harta yang banyak. Diancam oleh orang kafir Quraisy, kalau kamu pergi bersama Muhammad meninggalkan Makkah, seluruh harta kamu kami rampas. Kejenan punya orang, silakan kalian ambil. Silakan kalian ambil. Kami tidak membutuhkan harta itu. Silakan kalian ambil. Sehingga mereka pergi dari Makkah ke Madinah itu dengan meninggalkan seluruh dunianya. Jawab bah kira-kira tu. Lai cinta wajah Islam. Lai ibu, lai cinta wajah Islam. Papa, lai anak-anak lai. Upaya awak untuk menghidupkan Islam dalam keluarga awak. Mengaji anak awak bara iurannya. Bara iuran ngaji awak. Mana Ustaz? Bara Ustaz. Bara pada dia? 25 ribu. Lan 5 anggotanya mau saji 25 ribu. Tidak ada lebih dari 25 ribu. 5 ribu cuma. Kalau untuk bimbel barang. Bimbel. Saya kemarin ini Pak Doktor, seorang sahabat saya bercerita kepada saya untuk mempersiapkan anaknya lulus kedokteran, dia bimbelkan anaknya 35 juta untuk lulus kedokteran. Bimbel untuk lulus SMPTN itu tidak ada yang di bawah 1 juta, 2,5 juta ke atas, 3 juta. Nah, itu rata-ratanya itu. Les-les biasa itu ratusan ribu. Belajar ngaji 25 ribu. Ambodanga keluhan Ustaz, indak lo seluruhnya nanamu membayar. Bagaimana itu kecintaan kita terhadap Islam? Bagaimana kita mencintai Islam? Ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para sahabat. Sehingga kata Umar bin Khattab, kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada yang lebih dahsyat daripada dahsyatnya peristiwa hijrah itu. Luar biasa. Tetapi begitu hijrahnya Rasulullah ke sebuah kota kecil yang namanya Yasrib, hari ini menjadi Madinah, dari situlah Islam tumbuh subur dan berkembang kepada seluruh penjuru dunia. Dulu dunia itu dikuasai oleh Islam. Cuma setelah Islam dipimpin oleh generasi tabi'in, generasi kelima, keenam, ketujuh, setelah pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian berikutnya, akhirnya Islam itu semakin hari semakin berkurang. Semakin berkurang dia. Tapi melalui peristiwa hijrah, Islam itu maju dengan pesatnya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana hijrah itu dalam kehidupan kita? Hijrah itu ada dua maknanya, anak-anak. Makna yang pertama, hijrah itu bermakna pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Tapi ketika berbicara maknawinya, hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak baik lalu pergi ke sesuatu yang baik, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini dia yang pertama, kita lihat Al-Quran surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah.
Apa kata Allah, ibu bapak sekalian? Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati atau kematian menimpanya sebelum dia sampai ke tujuannya, maka sesungguhnya Allah telah tetapkan pahala di sisinya buatnya, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibu bapak sekalian, apa makna yang diberikan oleh Allah di sini? Yang pertama, semangat untuk berhijrah. Dalam makna semangat menuju jalan Allah dan Rasulnya. Kembali kepada agama Allah. Apa maknanya? Sama dengan semangat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, sama dengan semangat yang disampaikan kepada para sahabat Rasulullah untuk meninggalkan yang tidak baik. Tidak ada keraguan bagimu. Jangan engkau takut kamu akan dibunuh, engkau tidak akan hidup, engkau akan mati kelaparan. Ibu bapak sekalian, hari ini banyak orang yang terjebak oleh perasaan. Lajale karajonyo ndak elok. Nyo tahu itu ndak elok. Itu haram. Itu dosa. Tapi dengan dalih dia tidak punya pilihan. Anak butuh makan, awak butuh hidup. Untuk hidup dan makan butuh biaya. Dia mengerjakan pekerjaan yang jelas dan terang, pekerjaan itu dimurkai oleh Allah. Tidak berani keluar. Kenapa tidak berani keluar? Seolah-olah dia tidak akan bisa hidup kalau dia keluar dari situ. Seolah-olah dia tidak bisa makan ketika dia tidak berada di sana. Ini yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Luqman. Surat Luqman, apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Kata Allah, hai manusia, hati-hati dengan Allah, takut dengan Allah, bertakwalah kepada Allah, dan takutlah nanti suatu hari seorang bapak tidak bisa menolong anaknya dan anak tidak bisa menolong ayahnya. Sesungguhnya janji Allah itu benar dan pasti adanya. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya apa yang dikatakan Allah itu pasti. Maka kata Allah, fala taghurrannakumul hayatad dunya, dan jangan sekali-kali kehidupan dunia memperdaya kamu, dan jangan pula kehidupan dan syaitan memperdayakan kamu dari ketaatan kepada Allah. Kini diingatkan oleh Allah, yang pertama dunia yang mempesona, sehingga di dunia orang lalai dari panggilan Allah. Pai ke Jakarta jo pesawat jam 6 pagi. Iya sang. Jam awak dari rumah. Ibu, kalau anak ibu pai ke Jakarta, pesawatnya pesawat jam 6 subuh. Jam bara nak wawa jagoan. Jam mana? Jam mampe. Lah jam mampe, lepas jam mampe takut terlambat mah. Jam 3 lah jagonnya. Jam mampe tu lah bakame-kame tu. Sembahyang subuh beko di kajian di bandara.
anan ditakuian mangkota gageh ke bandarana, takui ditinggal pesawat karena rugi wak piti sekian juta. Kece Nabi sia yang solat subuh berjamaah ke masjid, dia awalilah solat sunat 2 rakaat. Balasannya dari Allah. Lihat tahu ibu, balasannya barang siapa yang solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, Allah beri hadiah balasan dunia seisi mana harga dari tiket pesawat. Bakal takui ketinggalan pesawat, takui banawa. Tapi lepas dari janji Allah kau dah takui awak. Bumi seisi-isinya dijanjikan oleh Allah. Kalau orang pai naik pesawat, inyo menunggu pesawat atau pesawat menunggu inyo? Kalau orang naik pesawat, inyo menunggu pesawat atau pesawat menunggunya? Inyo menunggu 2 jam ke duduk di bandara tu. Tapi kalau solat, waktu menunggu, tawak menunggu. Jangan itu. Bahkan kadang-kadang hari Jumatnya tunggu orang azan di masjid dulu. Alun azan orang di masjid lah, hanya santai seberuk. Santai seberuk. Padahal sudah disampaikan oleh khatib, disampaikan oleh pengurus, bapak-bapak kaum muslimin, waktu Jumat jam 12 lewat 27 menit. Berapa menit lagi waktu masuk? Sesebaik sesempurnanya solat Jumat apabila kita telah hadir sebelum khatib naik mimbar. Tapi nyetunggu orang azan barunya. Ini yang dikatakan oleh Allah. Jelas pekerjaannya haram. Dia tahu itu riba, tapi dia menjalankan riba itu. Sekecil-kecil riba, kata Rasul, sama dengan berzina dengan orang tuanya. Tapi hari ini orang tidak bisa keluar dan tidak mau keluar dari riba. Tidak ada. Maka dikatakan oleh Allah, inna akramakum indallahi, yang hebat itu bukan karena kedudukannya, bukan pangkatnya, bukan jabatannya. Yang hebat itu bukan hartanya, tapi yang hebat itu ketak. Siapa dia? Orang yang mau peduli dengan orang, orang yang menghormati orang, orang yang mencintai orang, bukan orang yang memanfaatkan orang. Nah, banyak kini orang memanfaatkan orang. Pedagang-pedagang kecil tidak ada di nyaka modal, datang awak memanfaatkan, julo-julo tembak namanya. Uni manggalai perlu modal tak uni? Perlu modal tak uni? Iyo, aku ni pakai lebih tiap buku 1 juta uni, sampai 10 hari, uni cicil tiap hari ya, besok pulangnya 1.300.000, sampai 10 hari 1 juta. Jadi 300.000, 30% bungonya sampai 10 hari. Nyetungguhnya kade uni itu hari itu. Nyetungguhnya. Ada sega 10 juta, lah berapa penghasilannya? 3 juta sampai 10 hari. 3 juta sampai 10 hari. Tu senanya puta-putanya tu. Ya. Jelas dia minuman itu haram, minuman khamar itu haram. Tapi dia bangga menjual minuman-minuman yang memabukkan. Bahkan ketika ada pesta, dia bangga kalau di rumahnya itu didaftarkan oleh teman anaknya minuman keras berloki-loki namanya, bapeti-peti namanya. Anaknya tidak mengaji, tidak apa-apa. Anaknya tidak bisa sholat juga tidak apa-apa. Maka jujur Bapak Ibu sekalian,
Kalau tidaklah dipaksa anak mengaji hari ini, tidak akan ada anak yang mengaji. Kalau pun ada, sangat sedikit sekali yang akan mengaji. Dipaksa dengan aturan, dipaksa dengan peraturan daerah. Sekarang keluar lagi perwakonya, peraturan wali kota Padang. Anak taman SD wajib hafal Al-Quran 1 juz amma, juz 30. Bukan maunya orang tua, tapi maunya penguasa. Ada ketakutan. Ini yang dikatakan oleh Allah, berhijrahlah, berhijrahlah. Saya pernah diprotes oleh seseorang.